Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Manghidayah Prasta. Saya mahasiswa dari kampus Universitas IFET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, kelas RPL semester 1. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengenai alat ukur otomotif, yaitu di mana antaranya yang pertama ada jangka sorong, yang kedua mikrometer, kemudian yang ketiga ada avometer atau multitester. Di sini saya menggunakan yang versi digital. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan mengenai alat ukur ini dan cara menggunakannya bagaimana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur, yaitu yang pertama ada jangka sorong, kemudian yang kedua ada mikrometer, dan ini avometer atau multitester. Ini saya menggunakan yang digital, Sanwa JD800A. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai alat ukur jangka sorong. Begini alatnya, jangka sorong. Di sini ada skalanya, skala ukur. Jangka sorong ini bisa berfungsi untuk mengukur ketebalan benda, kedua mengukur diameter dalam, dan yang ketiga mengukur kedalaman dari benda. Contohnya, saya di sini mempunyai spidol papan tulis. Saya akan mencoba mengukur ketebalan benda dari spidol papan tulis ini. Caranya menggunakan jangka sorong, yaitu kita tarik seperti ini, kemudian kita jepit bendanya ini di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci supaya ukurannya tidak lari atau lepas. Nah, kuncinya ada di sini, di atas ini. Kita kunci, kita putar. Nah, kita udah kekunci, udah aman. Ini mau lepas tidak apa-apa. Nah, inilah hasil ukuran ketebalan dari benda yang kita ukur, yang saya ukur. Kemudian mengukur diameter dalam. Mengukur diameter dalam saya ambil contoh ini ya. Ini mengukur diameter dalam ini. Pertama ini kita longgarkan dulu kuncinya. Saya longgarkan. Cara mengukur diameter dalamnya yaitu menggunakan ini, atas ini ya. Menggunakan atas ini, jadi seperti ini mengukur diameter dalam. Seperti ini. Nah, ini kemudian kita tarik seperti ini. Nah, maka dapat hasil dari diameter dalam dari spidol ini. Kemudian dikunci supaya tidak lepas. Ini hasil dari diameter dalam yang diukur. Kemudian yang terakhir mengukur kedalaman. Mengukur kedalaman yaitu dengan cara seperti ini ya. Ini pojok sini. Jadi kita langsung seperti ini. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Mengukur kedalaman dalam spidol ini. Seperti ini.
ini seperti ini. Ini kedalaman dari spidolnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membaca jangka sorong dan menggunakan jangka sorong ini, yaitu teman-teman bisa dilihat di sini ada skalanya ya, kalau ukurannya. Nah, ini ada skala bawah dan skala atas. Nah, skala bawah ini yaitu sentimeter, skala atas ini adalah inci. Biasanya menggunakan ini ya, skala bawah aja ya, menggunakan skala bawah pada umumnya, menggunakan skala bawah. Sebagai contoh, misalkan ini berapa ukurannya. Nah, di sini kita lihat misalkan ini ya, 0 ya. 0 ini 2, sini berapa? 23. Berarti contoh saya tulis 23. Kemudian cari di antara 1 sampai ini 10 ini yang mana yang mendekati dengan garis atau lurus, sama lurusnya dengan garis, salah satunya. Contoh 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak. Nah ini ya 4, ini ya 4 sama 5 ini tengah-tengah ini ya, berarti 4,5 karena ini garisnya sesuai dengan atas ini. Nah, ini berarti 4,5 koma 45 cm. Seperti ini cara membacanya. Jadi seperti itu cara menggunakan jangka sorong. Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai alat ukur mikrometer. Nah, ini untuk alatnya seperti ini. Ini alatnya. Untuk mikrometer ini ya, kegunaannya untuk mengukur benda ya. Sebenarnya untuk mengukur benda yang tipis, tapi ya bisa. Ya, di sini saya menggunakan ukuran yang 25 sampai 50 mm. Untuk ukurannya sendiri yaitu ada 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, dan yang terakhir 75 sampai 100. Tapi di sini saya menggunakan yang 25 sampai 50 mm. Nah, ini bisa diputar. Jadi diputar seperti ini. Nah, ini akan menarik dan dorong. Nah, di sini ada 2 skala. Skala tetap dan skala putar. Ada angkanya. Dan ini untuk pengunci. Ini untuk pengunci supaya tidak lepas ukurannya. Cara membaca alat ini yaitu saya contohkan. Di sini ada penghapus ya. Penghapus. Kita akan mengukur penghapus. Jadi kita coba. Saya akan mengukur penghapus. Nah, ini nanti akan bunyi kretek-kretek. Artinya berarti sudah mentok ya. Kalau sudah bunyi kretek-kretek. Nah, itu artinya sudah mentok. Kalau sudah bunyi kretek-kretek. Ketika sudah seperti ini, kita kunci.
kita kunci supaya tidak lepas ukurannya. Nah, terus kita baca ya, berarti ya, kita ukur berapa ini, 2. Nah, di sini 25 dan di sini 30. Berarti untuk satu garisnya ini yang di bawah nilainya 1. Nah, kalau di atas ini setengah berarti. Nah, di sini 25 setengah, 6 26 setengah, 27. Terus ini 30, 31, 32, 33, 34 ya. Berarti ini 34. Kita tulis 34. 34,0. Nah, kemudian ini kita cari sekalian di sini yang lurus dengan ini, berarti lurus dengan ini berapa? Nah, di sini 0 ya, 0, kemudian 1. Nah, ini belum nyampe 2, berarti 1. Kita tulis 1. 1 ya. 1. Terus kita tambahkan. Berarti nilainya 1, 3, 4. Berarti hasilnya 34,1 mm. Seperti itu. Berarti hasilnya 34,1 mm. Untuk melepasnya tinggal kita lepas kuncinya. Sudah. Baik, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai alat ukur multitester ya, atau voltmeter. Nah, ini alatnya seperti ini. Ini model digital yang saya menjelaskan ini. Jadi merek Sanwa CD 800A. Nah, untuk mengukurnya itu menggunakan ini ya. Nanti ini dimana yang merah ini positif dan yang hitam ini negatif. Jadi menggunakan ini. Kemudian di sini untuk pengoperasiannya yaitu ini ada tulisan off ya. Off ini berarti keadaannya masih mati ya. Masih mati kalau masih di tulisan off ini. Kemudian di sini ada tulisan V, ini volt, kemudian ada gambar lurus. Ini lurus ini artinya DC. Kemudian bergelombang ini artinya AC. Nah, ini untuk mengukur DC dan AC ya. Ini ohm. Nah, biasanya alat ini itu untuk mengukur tegangan ya, bisa tegangan batu baterai, kemudian aki, terus resistor dan listrik rumah itu ya, listrik dari PLN. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan mengukur pada baterai untuk tahu berapa dari voltase baterai ini ya. Nah, caranya yaitu kita posisikan ini ya, saklar ini ke posisi DC, berarti ke gambar lurus ini. Kita pencet select ini, kita cari ya gambar lurus. Nah, kalau ini AC, kalau ini DC. Nah, ini udah siap berarti ini. Nah, kita akan coba mengukur ya untuk batu baterai ini berapa. Nah, ini kutub positifnya ada di ini ya, di moncong ini depan. Nah, ini negatifnya di sini.
kita tempelkan. Nah, itu hasilnya 1,5 volt ya. Nah, berarti baterai ini voltasenya 1,5 volt. Nah, kalau untuk mengukur aki juga bisa. Nah, kalau aki biasanya itu 12,4 ya, yang baik itu untuk aki. Kemudian kalau listrik rumah itu 220 volt ya, 220 volt. Pada umumnya sih seperti itu. Nah, ini kemudian kita off kan lagi. Jadi seperti itu untuk menggunakan alat ini. Dalam penjelasan ini, apabila saya ada yang kekurangan atau ada salah menjelaskan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.